Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Alhamdulillah ada saldo bantuan yang masuk di KKS KPM yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh BNI. Apakah ini tanda-tanda bahwa PKH tahap kedua ini telah cair juga di pemegang KKS yang dikeluarkan oleh BNI? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham dalam menerima informasi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga aktif menonton video-video dari channel Inspirasi Oktara secara penuh. Bagi Anda juga yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah, saya ucapkan terima kasih. Oke, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa membagikan video-video dari channel Inspirasi Oktara, baik kepada teman Anda, kerabat Anda maupun sahabat Anda. Saya ucapkan terima kasih. Karena semua bentuk support dari Anda, ini adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam sharing information kepada Anda semuanya dan juga dalam membangun channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja terkait dengan kabar yang membahagiakan tentunya yang diunggah oleh salah satu KPM penerima bantuan sosial di grup penerima bantuan sosial. Untuk kali ini adalah grup yang ada di Facebook bahwa ada postingan dari KPM yaitu bukti penarikan di agen ya melalui EDC. Ini bukti penarikan cek saldo ternyata ada bantuan masuk ya sebesar Rp800.000 dan di unggahan tersebut ini cukup ramai yang berkomentar dari para netizen tentunya ini bertanya apakah memang betul bantuan PKH tahap kedua ini yang kemarin baru cair adalah BRI ya masih bertahap. Dan apakah ini yang masuk adalah bantuan PKH tahap kedua khusus untuk KKS yang dikeluarkan oleh BNI? Jika misalkan iya, berarti otomatis penerima KKS BNI ini akan dalam waktu dekat ini atau mungkin hari ini akan menerima bantuan PKH tahap kedua. Apakah benar seperti itu? Oke, pertama saya akan menunjukkan kepada Anda bukti dari transaksi yang dilakukan oleh KPM tersebut. Oke, silakan Anda lihat di layar. Nah, di sini tergambar jelas ya, ada struk BNI. Oke, daerahnya yaitu Sawah Lunto. Sawah Lunto ini Sumatera Barat ya, insya Allah ya. Oke, kalau salah silakan Anda koreksi. Oke, dengan informasi saldo di sini ada saldo masuk ya. Ketika cek saldo, saldo yang masuk sebesar 800.000 ya, dengan sisa saldo terakhir ini mungkin Rp9 atau ini angka uniknya ya, yang jelas saldo masuk adalah Rp800.000 ya, dicek tertanggal 30 April kemarin. Oke, dan ini sangat ramai, ada yang mengatakan, "Alhamdulillah apakah itu bantuan PKH tahap kedua atau yang bagaimana?" Nah, melihat dari postingan tersebut dan juga komentar yang cukup ramai di kalangan para netizen yang membalas hal tersebut, nah saya menyimpulkan bahwa untuk bantuan yang masuk sebesar Rp800.000 ini adalah KPM yang ternyata bantuan BPNT-nya atau bantuan program sembakonya ini zonk dari bulan Januari hingga terakhir bulan April. Nah, jadi seperti itu. Bantuan BPNT yang zonk ini kemungkinan besar adanya indikasi masalah di data, ya, entah itu nama yang ganda, NIK yang kurang valid dan lain sebagainya, sehingga KPM yang bersangkutan untuk bantuan pangan non tunainya yang biasanya dapat, misalkan di tahun 2022 dapat di tahap keempat, ternyata di tahap pertama 2023 ini mungkin ada perubahan data atau ada masalah data sehingga bantuannya harus ditunda. Nah, pemberitahuan dari Kementerian Sosial bahwa untuk nama-nama yang dianggap anomali ini di-share ke masing-masing desa ataupun kelurahan tempat di mana KPM tersebut tinggal. Sehingga nama-nama yang anomali atau ada nama yang bermasalah yang harus diselesaikan ini ya segera harus dikonfirmasi oleh desa atau kelurahan yang bersangkutan apakah nama anomali ini masih hidup atau sudah meninggal, lalu misalkan ada perbedaan nama harus dibenahi. Sehingga Kementerian Sosial memberikan clue bahwa untuk nama-nama anomali yang sudah berhasil diperbaiki dan dilaporkan ke pusat, maka secara otomatis nantinya bantuan yang biasanya diterima ini akan dicairkan kembali. Nah, dari postingan tersebut menunjukkan bahwa KPM yang bersangkutan yang berasal dari Sawah Lunto tersebut, ini bantuan pangan non tunainya tidak cair dari bulan Januari, Maret, lalu Januari, Februari, lalu Maret, April ini ternyata masih zonk dan alhamdulillah
baru masuk kembali di akhir bulan ini ya, bulan April ya kemarin. Ya kita sudah masuk di bulan Mei awal ini ya. Nah, sehingga apa? Ini menjadi kabar yang tentunya membahagiakan bagi Anda pemegang KKS Bank BNI. Jadi bukan bantuan PK tahap kedua ya yang cair ya. Saya konfirmasi bahwa hal tersebut adalah pencairan untuk BPNT yang masih zonk dari bulan Januari, Februari, Maret, dan juga April. Saya ada banyak komentar di channel Inspirasi Oktara yang menanyakan ya, memiliki masalah yang sama, terutama KKS BNI yang bantuannya masih zonk dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Sehingga dengan adanya postingan KPM tersebut ini menunjukkan bahwa selama data Anda sudah diperbaiki, tidak ada masalah data, dan yang lain sebagainya, maka secara otomatis Anda tetap memiliki harapan untuk menunggu dan terus berdoa. Semoga bantuan pangan non tunai yang belum cair hingga saat ini bisa dicairkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi seperti itu ya. Karena banyak yang bertanya apakah masih ada BPNT untuk Maret April atau Januari Februari Maret April, kan penyalurannya sebelum hari raya, jadi tidak seperti itu. Banyak yang masih salah beranggapan bahwa penyaluran BPNT ini selesai sebelum hari raya. Faktanya sebelum hari raya, setelah hari raya, bahkan akan terus ya dilakukan penyaluran ini secara bertahap sampai benar-benar target 18,8 juta KPM seluruh Indonesia penerima BPNT dari alokasi Januari hingga April ini sudah tercukupi 100%. Maka selama belum ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial bahwa untuk serapan penyaluran BPNT dari periode Januari hingga April ini sudah 18,8 juta, jika belum ada surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial, maka KPM tetap harus menunggu dan terus berdoa. Semoga Anda bantuannya yang masih zonk ini segera masuk seperti contoh yang sudah saya unggah dari salah satu KPM yang ada di Sawalunto tersebut. Nah, bagi Anda yang mungkin masih zonk hingga saat ini, kembali saya akan menjawab kepada Anda karena ini pertanyaannya berulang ya datang di kolom komentar. Bagi Anda yang bantuannya zonk atau pernah memperoleh bantuan tetapi tidak memperoleh lagi, silakan Anda datang ke kantor desa ataupun kelurahan, bawa data diri Anda, silakan tanyakan ke operator di TKS di setiap desa ataupun kelurahan tempat tinggal Anda. Tanyakan apakah data di SIAK, di DTKS ataupun SIX Anda ini ada masalah atau tidak. Jika misalkan ada masalah ya harus dibenahi, karena jika tidak dibenahi sampai kapanpun bantuan Anda tidak akan tetap cair. Meskipun ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial, misalkan ada data anomali, jika misalkan oleh desa ataupun kelurahan ini nama Anda terlewat, maka secara otomatis bantuan Anda tidak akan pernah cair kembali. Jadi kuncinya seperti itu. Dan setiap bulannya ini ada pemberitahuan untuk pengupdatean data di TKS. Jadi biasanya ini pertengahan bulan, tanggal 15 sampai akhir bulan, ini ada updating data. Sehingga untuk data-data yang anomali ini harus diperbaiki. Oke. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Dan terus sabar menunggu informasi terbaru dari channel ini terkait dengan PK tahap kedua maupun BPNT yang belum cair. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.